iman yang hidup. Makanya kita jangan terkecoh dengan iman yang mati. Siapa yang memiliki iman yang mati? Ya, itulah iblis. Ya, makanya banyak sekarang saudara-saudara kita Kristen mengimani Yesus itu mati. Sementara saya sebagai Kristen sejati, saya mengimani Yesus itu tidak pernah mati. Dan itu kan berdasarkan dalil. Nah, iman yang mati itu juga berdasarkan dalil, tapi dalil yang diimani oleh iblis. Oh, diimani oleh iblis ya? Iya. Seperti CP begini mungkin. CP, on cam CP. Ya, silakan. Ya, izin selamat malam dulu. CP, selamat malam CP. CP. Capek, silakan begitu. Ya, bagaimana? Bukalah kameramu itu. Halo. Buka kamera. Inilah kalian ini kalau masih di tempat-tempat yang noise itu jangan dulu naik lah. Orang mau menyampaikan apapun. Silakan Pak Robin, maaf Pak Robin ya. Silakan. Ya pastor, gak apa-apa. Ya, inilah kita namanya. Intinya kita itu diajar. Baik di ajaran manapun. Tetap diajarkan untuk apa? Mengasihi sesama manusia. Ini dulu yang kita ambil menjadi apanya? Suatu tema di dalam yang lingkar diskusi yang beragama, ya. Kita diajarkan bahkan Robin, seperti kau itu tidak pantas dikasihi. Binatang. Turun kau di bawah. Itu seperti itu. Bagaimana Kristen seperti itu, Pak? Silakan. Nah, ini ya. Kenapa? Itu sudah dinyatakan dan sudah digenapi di dalam firman Tuhan. Siapa yang membenci saudaranya tidak akan layak mendapat hidup yang kekal, dan tidak akan layak sampai kapanpun, bahkan sampai langit dan bumi ini lenyap, itu tidak akan layak. Itu firman yang berkata, Pastor Loading, di mana? 1 Yohanes 3 ayat 15. Betul. Itu harus kita camkan dan itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Makanya lepaskan dulu kebencian. Kalau ingin naik ke dalam roomnya Pastor Loading, lepaskan kebencian saudara. Maka saudara akan mendapat hikmat, hidayah daripada Maha Pencipta langit dan bumi ini. Itu. Benar. Jadi selagi itu saudara masih bawa seperti tadi saudaraku tadi, mana? Jadi kau tunjukkanlah Kristen seperti apa. Kristen yang benar, menjadi pengikut Kristus yang benar seperti apa. Jangan menjadi pengikut Kristus Paulus. Ya, Kristen menjadi pengikut Paulus ya, ini bukan luar biasa, luar binasa. Karena diajarkan apa? Kebencian. Itu sudah jelas dikatakan, jangan membenci sesama manusia. Karena apa? Di dalam saudara kita Muslim juga itu diajarkan. Kalaupun ada yang melakukan hal seperti saudara kita di barusan, itu oknum. Ya, itu oknum. Oknum dari kalangan agama apapun ada. Ada. Ya itu nggak bisa kita langsung klaim tidak ada, tidak bisa, karena yang punya itu wewenang itu adalah Maha Pencipta. Ada saudara, ya. Makanya saudara, bagaimana saudara menakodai kendaraan saudara? Apakah saudara mengacaukan atau tidak mengacaukan? Karena arti agama itu kan supaya tidak kacau. Kenapa kita diberikan agama masing-masing? Inilah rahasia dari Bapa Maha Pencipta, ya. Tapi bagaimana kita menakodai kendaraan kita? Apakah kita tetap satu di jalannya Bapa atau yang Maha Kuasa atau di jalannya Allah? Ya, kalau secara saudara kita Muslim namanya Allah. Ini jadi pertanyaan. Ternyata tidak saudara. Lebih banyak kita menuruti perkataan Dazal atau iblis. Ini jelas fakta. Lihat di kemauan sekarang. Bagaimana kalau kita diskusi dengan santun beradab? Kalaupun saudara tidak menerimanya, ya sudah. Ucapkan syukur, terima kasih kepada yang menyampaikan. Nah, itu luar biasa. Daripada kau menghujat, bukan menjadi benar. Semakin di luar binasa. Apakah ada yang salah dari saudara-saudara kita? Ya, mereka menyampaikan apa yang dalam Bible. Mereka juga tidak akan berani menambahi, karena mereka berurusan bukan kepada saudara, tapi berurusan kepada Maha Pencipta. Makanya mereka boleh sembarangan. Mungkin manusia nggak bisa melihat mereka, tetapi Bapa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat mereka, termasuk Pastor Loading saya, Pak Dance, ya.
Oh Pak Leo, mohon maaf, mirip kayak Pak Dance. Ya, pasti. Ya, mirip Pak Pak Leo Pastor ini. Roding. Jadi Iya mirip. Iya mirip. Bukan berarti sama. Jangan tersinggung. Iya. ya, jadi Pak Leo buka kamera Pak Leo. Jadi kalau kita sudah menyampaikan kita paling benar, ajaran kita paling benar, ini paling benar, ya, yang paling benar itu adalah Maha Pencipta. Nah, ini harus kita contohkan. Sifat-sifat daripada Maha Pencipta itu harus kita contohkan. Contoh yang pertama, mengasihi dulu. Yang Maha Kuasa itu Maha mengasihi kepada makhluk ciptaannya. Buktinya di mana? Adam, manusia pertama, dikasih nggak sama Maha Pencipta? Dikasih. Sementara kita ini yang lain-lain nggak jadi contoh. Nih, seperti di komal-komal manapun. Nah, ini yang mau saya bawa, saudara. Mari, ya, tidak ada yang salah dalam saudara kita Muslim, tidak ada. Yang salah itu adalah oknum yang menghancurkan apa agama itu. Ini Sani bagaimana? Oh iya, lagi di dandutan jangan dulu naik ke Komal. Iya. Bahaya lagi dandutan naik ke Komal. Mungkin Pak Leo mau tanggapi apa yang disampaikan Pak Ruben, silakan. Silakan. Ya. Ya, oke. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Ruben itu ada benarnya ya. Mantap. Artinya kalau kita mau berdiskusi, yang kita kedepankan adalah bagaimana kemampuan kita di dalam memahami apa yang disampaikan orang. Ketika berdiskusi dia mampu mengutarakan ya kebenaran menurut imannya. Oke. Nah, betul. kalau Setuju kita saya, bicara setuju. iman tidak mungkin dapat didiskusikan. Kenapa saya katakan begitu? Orang mau percaya kepada batu, mau percaya kepada pohon, mau percaya kepada apapun, yang dimana benda yang dipercaya itu mempunyai kekuatan ya di luar kemampuan dirinya sendiri. Kalau dia sudah percaya kepada benda itu, tidak ada satupun yang manusia yang dapat menghalangi imannya ya. Iman tak dapat dihalangi. Tetapi kalau kita berdiskusi dalam mengkritik secara teks, no problem, kan begitu. Nah, karena berdasarkan teks itu daya pikir kita, nalar kita bawakan dalam satu diskusi, bukan untuk ngotot-ngototan, saudara, ya, bukan untuk merasa paling benar. Nah, kalau sudah merasa paling benar, berarti yang lain kan salah, betul. Menjadi salah kan? Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, mau bawa di mana ke diskusi itu? Teman-teman saya banyak berdiskusi dengan teman-teman Islam, ya. Tahu enggak, banyak pemahaman saya tentang Islam justru dari diskusi itu, sekalipun berbeda. Ya. Nah, artinya kebenaran itu bukan harus dipaksakan. Bukan harus dipaksakan. Karena iman nggak bisa didiskusikan. Orang ateis saja, orang komunis saja mau digantung mereka tidak akan pernah luntur ya dari soal kata iman. Betul. Loh, kok tiba-tiba Pastor Lunding jadi kayak burung di sini nih? Ya kan saya bilang botol. Saya bilang betul kan? Betul. Iya, Apa yang Anda sampaikan saya sepakat. Nah, mantap, izinkan saya ya. sedikit tadi kan. Oke, tadi kan Anda sudah bicara. Izinkan saya sedikit. Begini Pak Leo ya. Nanti Pak Ruben bisa menjadi penengah begitu kan? Karena Pak Ruben ini Kristen sejati. Supaya saya bukan tidak mau ya, nanti mungkin kalau ada yang melenceng bisa Pak Ruben luruskan atau gimana, karena Pak Ruben ini adalah Kristen yang sejati. Makanya saya jarang berdiskusi kepada dia, karena apa yang saya tanya itu yang dia jawab, dan saya cek di kitab sucinya memang benar begitu. Jadi kita tidak bisa bantah karena itu keimanan orang. Nah, sekarang begini Pak Leo. Saya sangat sepakat ketika Pak Leo mengatakan bahwa iman itu tidak butuh diperdebatkan, tidak masalah. Orang mau mengimani batu, mau mengimani ini, tidak masalah. Namun ingat baik-baik. Di samping iman ada akal. Ya. Kenapa kita menjadikan satu benda itu Tuhan? Apa penyebabnya sehingga kita meyakini itu Tuhan? Coba, contoh. Apa penyebabnya sehingga Loading menjadikan itu adalah Allah? Apa penyebabnya sehingga Pak Leo menjadikan Yesus itu adalah Tuhan? Karena kita beragama ini kan kita punya kitab suci. Apa gunanya kitab suci?
Pertanyaan saya sama Pak Leo, pertanyaan perdana yang simpel saja. Silakan Pak Leo jawab, mau putar kiri, putar kanan, saya siap tunggu. Apa gunanya kita punya kitab suci? Silakan. Apa gunanya orang beragama itu punya kitab suci? Untuk apa? Silakan. Woi, apa sih pengertian suci? Kita Bukan juga nih, pengertian Apa suci. sih? Ya. Enggak. Karena Pengertian. kamu coba, ini konteksnya kan kitab suci. Apa sih pengertian kata suci itu? Kemudian kitab disebut kitab suci. Lanjutlah Pak Ruben. Kan begitu. Jadi kalau kita salah memaknai tentang kata kitab suci, kita justru akan menjadi salah arah. Ada kitab suci, ada tanah suci. Samakah Bukan pengertian masalah itu yang kita bahas. Orang beragama itu punya kitab. Saya punya Al-Quran, Anda Iya. punya Bible. Apa gunanya kita punya itu? Apa gunanya itu? Bukan tanya suci, kitab suci, tanah kuburan, tanah sengketa. Bukan itu yang dibahas. Kitab yang Anda pegang itu kan, kitab suci Anda itu kan dinamakan Bible. Kitab suci saya dinamakan Al-Quran. Untuk apa Islam punya Al-Quran? Untuk apa Kristen punya Bible? Untuk apa? Apakah hanya jadi pajangan saja? Atau hanya jadi agar pelengkap di dalam beragama? Atau apa? Apa gunanya? Apa? Emosi saya, Pak. Loading dengarkan ya. Di dalam memahami sesuatu, tentu saja kita tidak percaya buta kan. Makanya kamu menyebut itu dengan akal. Nah, kalau kita bicara kitab suci, ya, berarti kita menganggap bukan soal kitabnya yang suci. Bukan soal bukunya, bukan ininya yang suci kan? Karena ini kan bisa hilang, bisa dicuri, bisa terbakar, ada yang Lanjutlah dimasukkan di Pak, got. Pak Ruben, lanjut. Saya mute Pak Ruben. Lanjut, saya mute. Ya. Lanjut Pak Jadi Ruben. begitu ya. Makanya dimaknai dulu dengan apa arti kata kitab suci. Kalau kita benar cara memahami hal dasarnya, maka kita akan mengerti apa selanjutnya. Kalau kita bertitik tolak pada pemahaman yang salah dari arti kitab suci, maka selanjutnya akan menjadi amburadul. Jadi ayo kita kukuhkan dulu apa arti sebenarnya kitab suci. Kalau sekedar mengatakan oh kitab suci adalah di mana ada perkataan-perkataan Allah, atau itu adalah perkataan Allah, atau itu adalah firman Allah. Gampang aja kita berkata begitu. Kan begitu. Gampang aja, itu perkataan Allah. Itu adalah firman Allah. Selesai. Tapi coba kita gali dulu, apa sih makna kitab suci? Oke. Silakan Pak Ruben. Jadi dalam pemahaman saya ya, yang dimaksud dengan kitab suci dan apa yang dipertanyakan oleh Pastor Luding tadi ya luar biasa. Apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya bagi setiap kita yang beragama? Jadi itu kalau saya ya menarasikan ini sebagai bukti atau buku panduan untuk menguatkan iman seseorang. Nah itu artinya daripada kitab suci. Jadi itu kita perlu nggak? Perlu. Kita nggak boleh egois. Benar kita punya iman, tapi kita harus punya yang namanya alat panduan yang terlihat. Nah, apa itu? Itulah kitab suci. Ya, dengan yang tertulis. Ya, sekalipun kita nggak butuh itu, karena dikatakan nggak perlu itu, tapi itu perlu secara kemanusiaan atau secara dunia ini. Kita nggak boleh juga munafik, ya. Itu perlu, saudara, untuk menguatkan apa iman kita, untuk memandu apa iman kita. Karena kita tahu iman itu sudah ada di dalam hati kita. Tapi kita perlu dikuatkan oleh apa? Kitab suci ini tadi yang terlihat. Jadi sebagai alat untuk memandu atau untuk menguatkan iman seseorang. Begitu, itu artinya daripada manfaat daripada kitab suci Pastor Loading. Begitu sedikit yang boleh saya kasih masukan buat kita semua. Terima kasih. Luar biasa ya, jelas, tepat, dan mantap sekali penjelasannya ini. Sedikit tapi dia masuk begitu. Silakan, bagaimana tanggapan Pak Leo tentang kitab suci? Apakah sama dengan Pak Ruben? Atau masih apa sih suci? Apa sih kitab? Apa sih? Silakan. Inilah si Loading ya. Saya memang udah kenal, udah begini modelnya. Nggak apa-apa. Jadi gini ya, sobat.
kalau kita berbicara kitab suci terhadap kitab yang kita imani, ya, Loading punya kitab suci yang diimani, saya punya kitab suci yang saya imani, kan begitu. Nggak mungkin Pastor Loading dan saya, ya, yang memang sudah berbeda di dalam pemahaman menurut iman, kitab suci saya itu menjadi kitab suci Loading, kan? Tetapi saya mencoba garis bawah tentang kata perlu. Kalau kita berbicara sebagai orang yang beragama, tentu saja kita tidak terlepas dari kitab suci. Dan kitab suci itu bukan sekedar satu keperluan. Ya, saya rasa nggak begitu. Namanya orang beragama ya pasti perlu kitab yang membimbing dan menuntun. Ya, sebagai orang yang beragama menurut kitab sucinya. Itu bukan sekedar keperluan. Itu sudah Paleo, menjadi kitab kebutuhan. suci. Begini, pertanyaannya begini Paleo, kitab suci itu berfungsi untuk apa? Kitab suci berfungsi untuk Nah, apa? saya sementara menjelaskan ini. Sabar, Loading. Jangan terlalu panjang seperti Pak Ruben saya yang sudah katakan, di sini bukan Anda saya mulai berkhotbah. dengar, Loading. Saya hitung sampai 3, saya eksekusi Anda. Saya Udah, gantung saya Anda turun aja. hidup. Serius, Kalau kau begitu, saya turun mulai. aja. Silakan turun. Ya, oke, turun. ya. Turun. Udah. Turun. Oke, bye-bye, Loading. Hei, Sampai jumpa. Turun. Emosi saya Pak Ruben. Memang Iya. seorang hamba itu memang Saya- gampang. Iya Pak Ruben, aduh 2 bulan motor belum bayar, istri haid, emosi saya Pak. Inilah susah Pak Ruben, ditanya minyak kelapa yang dijelaskan minyak rem. Fungsi kitab suci itu agar kita menjadikan ini sebagai pedoman hidup. Kita bisa tahu apa perintah Tuhan kita, apa larangan Tuhan kita, tugas kita manusia, taat dan tinggalkan perintah Tuhan. Tinggalkan larangan Tuhan, taat perintah Tuhan. Dan dengan kitab suci inilah berfungsi kita bisa mengetahui siapa Tuhan kita. Dengan kitab suci inilah satu ketika orang bertanya tentang agama, kita buka kitab suci. Tadi bukan cuma mulu yang bengkok, otak pun bengkok tadi itu. Lanjut. Pak. Jadi seperti kitab suci yang terlihat, ya, itu kan jelas diawali dari Yesus. Sebenarnya kitab suci yang sebenarnya itu adalah Yesus sendiri. Maka saya katakan, di manakah Injil yang asli? Banyak Kristen-Kristen nggak paham. Di manakah Injil yang asli? Injil yang asli itu adalah Yesus sendiri. Ya, tapi itulah Injil yang terlihat. Terlihat dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan daripada yang dilakukan oleh Yesus. Perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh Yesus adalah perintah daripada Maha Pencipta yang tidak terlihat. Nah, makanya bagaimana? Siapa yang menjadi panduan yang terlihat adalah Yesus sendiri. Yes, Maka disanilah kepada yang terlihat. Apa itu? Dengan yang ada yang tertulis, yang disebut Pastor Lule tadi, ya, kitab. Makanya kita juga boleh egois. Kita nggak cukup dengan iman. Makanya ada dalam firman dikatakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Apa itu perbuatan? Nah, inilah kitab suci. Perbuatan yang terlihat. Apa itu yang namanya iman? Itu tidak pernah terlihat. Iman seseorang tidak akan pernah terlihat. Ya, karena iman itu timbul dari ruh atau dari hati. Karena hati seorang tidak akan pernah terlihat. Bagaimana hati orang ini supaya bisa terlihat? Melalui yang terlihat. Melalui apa? Melalui kitab suci masing-masing. Begitu. Maka terjadilah aplikasi kebenaran firman itu dengan dapat dengan yang terlihat. Sekalipun dia memiliki iman yang tidak terlihat, ya, kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa, tapi ini harus diwujudkan dengan yang terlihat. Dengan apa? Ya, katakanlah dengan yang pertama itu tetap manusianya, baru yang kedua adalah kitab sucinya. Begitu, supaya ada bukti yang dilakukan dengan secara terlihat. Jadi sinkron dia, jadi nggak boleh berat sebelah. Jadi kalau berat sebelah, Pastor Roding, nggak ada manfaat daripada kitab suci, itu namanya munafik. Betul. Saya sepakat. Maksud saya penjelasan yang simpel begitu. Nggak usah. Apa sih suci? Ada tanah suci, ada kitab suci. Apa sih suci? Bukan itu fungsinya apa? Bukan kita kaji suci ini apa definisi suci begitu. Jadi yang simpel-simpel saja Pak Leo. Ya, berbicara ingat umur lah. Anda mau berbicara dari umur 12 tahun sampai sekarang. Silakan buka kamera. Anda sendiri Sabar. Anda sendiri Kok kenapa sih kamu jadi tantrum? Bukan, saya tidak tahu. Anda Anda itu kawan saya paling baik dan saya akan ke Manado mau baku dapa.
Oh iya, Tuh, saya betul bukti ya. Pak Viro di mana. Iya, serius. Makan jenuh tuan Makanya kemarin ada DM minta nomor WA. Oh, nggak ada BDM Pak kita. Iya, jadi hari Oh. rencana bulan ini mau ke Manado, baku dapat dengan Viro, Jenrico dengan Paleo, baru ke Gorontalo, Lia Ajus, baru terbang ke Jakarta. Oh. Baku dapat dengan Pak Ferdi, Pendeta Ferdi itu sama Pendeta Budi Asali. Mau ada diskusi offline. Budi Asali mau ke Gorontalo juga? Bukan di di Jakarta, insya Allah. Oh, jadi mau langsung Gitu. ke Jakarta dari Gorontalo ke Jakarta? Iya, makanya itu kita punya spender itu kan kita mau adakan diskusi offline. Kalau ada yang siap, nanti kita biayai. Kita diskusinya di mana, di Jakarta atau di mana? Itu rencananya di Malaysia. Keren ya. Iya, kalau Paleo mau boleh berangkat siap, boleh kita pergi. Oh, rencana Pak Ruben kapan kita juga kalau lihat mau dulu hadir, karena kita saya juga kan hadirkan. ada kerja lain tuh. Iya, oke, Ada siap. kerja lain gitu. Nanti saya silaturahmi datang di Paleo punya rumah sudah kan. Tetapi kita Kalau ada apa-apa di keren. saya berarti pasti Kristen tidak ada ajaran kasih toh. Benar tidak Pak Ruben? Kita buktikan ajaran kasih. Kristen selalu mengatakan ajaran kasih, jadi saya akan datangi Paleo punya rumah. Kalau ada apa-apa saya di jalan berarti fix Kristen bukan ajaran kasih. Kalau Paleo datang ke saya dan Paleo ada apa-apa saya tidak bertanggung jawab, berarti Islam tidak ada ajaran kasih. Begitu, saya undang serius. Pak Bom saja kalau mau saya pergi. Cuma kan kita naik pesawat mesti bayar dengan ini. Tidak mungkin dengan Yohanes 1 nomor 1 toh. Udah. Gaya si loading begitu. Lanjut Pak Leo, lanjut. Jadi memang mereka berdua ini kompak ya, nih Papi Gembala sama si loading ya. Iyalah, Oke. partner lah. Jadi ya namanya partner itu kan berkolaborasi Iya betul. gitu ya. Tetapi begini, saya Silakan, serius mendengar dulu diskusi offline ya, bahkan berlangsung di Jakarta. Nanti saya juga coba memonitor dan memantau ini. Saya pikir keren ya. Oke. Iya. Loading kalau boleh tahu siapa nih? Jadi lawan saya sama Papi Gembala, sama Pak Budi Asali sama kawannya. Kawannya itu dari STT lagi doktor dari STT, pengajar STT. Itu siapa namanya tuh? Pak Melki atau apa Pak Budi ya, lagi WA saya. Ini. Oke. Pak Budi, Loading Pak- dengan siapa gitu? Loading dengan siapa kalau boleh Papi tahu? Gembala. Saya dengan Papi Gembala. Loading sama Papi Gembala cuma berdua. Iya. Iya cuma berdua. Pikir dua-dua. Wong kita Besar bersama sekali Tuhan yang dari Maha kalian, Kuasa. ya? Kita begini Pak Leo. Dengar Pak Leo. Saya ada sedikit kisah. Tolong jangan dipotong. Sedikit saja. Jadi ketika kancil dia bertemu sama harimau, apa kata kancil? Harimau, seandainya kamu tahu yang raja hutan itu saya, bukan kamu. Wih, bingung harimau. Kenapa kamu mengatakan begitu? Wong saya ini yang raja hutan. Ini kalau saya mau makan kamu bisa. Kalau kamu tidak percaya kita buktikan. Ayo kita masuk ke hutan yuk. Kamu di belakang saya, ayo kita masuk ke hutan. Jadi ketika kancil masuk ke hutan, harimau di belakang. Di belakang itu kancil. Jadi seluruh hewan di hutan itu langsung lihat begini, kaget mereka kan. Jadi hewan ini berpikir bahwa kancil ini lagi dikawal oleh harimau. Nah harimau berpikir ini mau membuktikan. Harimau juga, iya percaya ya. Masa ini dia jalan kok semua cuma lihat. Nah begitu juga kita. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ingat saya berjalan dengan yang maha besar. Amin. Gitu. Tidak akan bergeser sekecil benda apapun di dunia ini tanpa seizin Allah. Jadi tidak. Saya mau ke Manado atau mau ke mana tidak ke mana tetap mati juga. Mending mati di jalan Allah daripada mati di atas tempat tidur. Asyhadu. Wih. Iya langsung sudah. Gas Pak Leo. Kok baru sekarang saya dengar narasi yang lumayan berkualitas dari si Loading ini ya. Mantap. Nah ini yang saya suka dari Pak Leo ini. Dia puji-puji habis dia banting. Pak Jadi Robin, saya pengen hadirkan begini. Saya sama Pak Pendeta Ferdi itu rencana begini Pak. Kita mau bertemu bahwa Islam dengan Kristen ini kan di Komal itu kan selalu seakan-akan kalau mau baku dapat itu mau baku bunuh begitu kan. Nah saya sama Pak Pendeta Ferdi sama Pak Pendeta Budi Asali bahwa ketika kita bukan di Komal saya berkelahi, tetapi ketika kita berhadapan langsung itu bagaikan saudara yang lama tidak berjumpa begitu. Kita mau Begitu buktikan ya. kepada netizen, buktikan kepada publik bahwa ini loh Islam dengan Kristen walaupun di Komal berkelahi, tetapi begitu kenyataan sesungguhnya tidak. Ibaratkan kita nonton sinetron dia itu pemain jadi pengemis, padahal kenyataan dia orang yang paling terkaya.
Kelihatan dia di media sosial itu paling jahat. Tetapi begitu bertemu ternyata dia hati Hello Kitty. Halah. Gitu. Ya inilah ya. Kita ini seperti kucing dan tikus ya. Sabar, Dengan saya Pati tidak mau Gembala. bilang seperti itu. Jangan, Ya, jangan. artinya Jangan. Kita pilih dulu siapa yang kucing, siapa yang kadang-kadang tikus. ya paling jangan saya yang bercanda, tikus bercanda, dong. silakan. Saya yang Ya, ngejar siap, kalian bercanda. tuh. Nah, jadi gini ya, dengan Papi Gembala, Pak Robin kita udah lama tuh kenal. Saya pertama kali kenal itu TikTok, diskusi begini lewat mereka berdua ini gitu loh. Udah lama jadinya. Meskipun saya baru buka Komal itu 2 bulan rutin ya. Jauh sebelum buka Komal udah kenal mereka berdua. Jadi saya sangat mengapresiasi mereka berdua ya. Gitu artinya daya tarik mereka itu suka guyon begitu di tengah-tengah perdebatan yang sengit. Ya, saya bahkan berkali-kali dijadikan teh celup di sini. Ya, tapi saya nggak pernah marah dengan mereka berdua nggak gitu. Dengan Papi Gembala juga nggak. Coba kalau kemana sih Papi Gembala tidur ya? Nah, jadi meskipun kita bisa bersih tegang di dalam adu pendapat, tetapi di salah-salah tertentu mereka bisa mencairkan suasana dengan guyonan itu loh. Pak Robin coba lihat, nggak ada di Komal-Komal lain, cuma mereka berdua. Itu yang membuat mereka berdua istimewa. Makanya naik terus ya. Langsung terangkat saya. Iya memang, Dia saya lagi langsung memuji terangkat. kamu. Tapi jangan terasa sakit kalau saya banting kembali ya. Tidak masalah. Memang saya suka dibanting-banting. Wong saya, Pak Leo, saya buka Komal ini, saya tidak saya yang saya butuhkan itu bimbingan, arahan, dukungan dan nasihat, bukan cacian, makian, hinaan. Sudah saya dapat di jalan-jalan itu. Karena kita ini orang jalan, bukan orang rumahan. Begitu. Berapa banyak orang yang satu kampung dulu ketika lihat saya bertato itu, oh dia ini begini. Bahkan ketika saya hijrah itu mereka katakan, preman insaf pura-pura. Tetapi Allah mengangkat derajat saya ketika waktu sholat Jumat, waktu sholat maghrib Jumat malam itu kita punya Pak Imam tidak ada. Akhirnya dipersilakanlah saya untuk pimpin sholat. Disitulah Allah buktikan itu. Mantap nih. Iya begitu. Ikut saya masuk dulu, Pastor Robin. Silakan. Pastor Robin luar biasa ya. Siapa yang meninggikan diri di hadapan Maha Pencipta, dia akan direndahkan. Iya. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Maha Pencipta, maka dia akan ditinggikan. Nah, itulah yang dialami oleh Pastor Roding. Ya. Saya itu Pak Leo, kalau orang berbicara saya dari belakang itu saya tanamkan diri, berarti saya lebih maju di depan daripada mereka. Makanya mereka bicara saya dari belakang. Kalau mereka bicara saya dari bawah, berarti saya lebih tinggi daripada mereka. Kalau mereka bicara saya punya keburukan, berarti di mata saya itu, di mata mereka saya ini lebih baik daripada mereka. Jikalau kamu menemukan satu kebaikan, jikalau kamu menemukan satu yang keindahan, pasti kamu akan cari sisi jeleknya. Begitu. Jikalau kamu menemukan satu yang jelek, pasti kamu akan mencari kebaikannya di situ. Ingat, setiap orang punya kelebihan dan setiap orang punya kekurangan. Itu. Kalau mau tahu kekurangan saya, jangan pernah dengar dari orang, datang langsung kepada saya. Karena tidak semua orang menceritakan kekurangan saya dan tidak semua orang akan menceritakan kelebihan saya. Simple Pak Leo. Hidup ini dijalani, difikirkan dan dinikmati, kan? Justru kita berdiskusi seperti ini agar Pak Leo itu keimanannya lebih tambah kuat, saya keimanannya lebih tambah kuat, kita buat dapat kawan. Kenapa terjadi perdiskusikan? Kenapa terjadi sehingga saling hujat satu sama lain? Karena ketika kita tanya minyak kelapa, Pak Leo jelaskan minyak lintah. Ini otak saya tidak terima. Misalnya begitu. Tidak terima. Maksud saya begini Pak Leo. Ketika Anda menjelaskan sesuatu ajaran Anda dan itu dalilnya tertulis di dalam Bibel, saya itu tidak bisa bantah karena itu keimanan Anda. Karena memang tertulis di dalam Bibel mereka kok. Kita mau bantah apa? Coba. Kita mau bantah apa? Kita tidak bisa bantah. Apalagi kita mau menafsirkan. Islam tidak boleh menafsirkan kitab orang. Gitu contohnya. Ketika saya diskusi sama Oneness, apa kata Oneness? Yang mati itu Tuhan. Dalilnya mana? 1 Korintus 11 nomor 26. Sebab kamu meminum cawan ini dan memakan roti ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan. Oh berarti Tuhan mati. Saya tidak boleh menafsirkan. Wong tertulis Tuhan mati. Oh iya, oke Tuhan mati tidak masalah. Kalau sama Tritunggal seperti Pak Leo, yang mati kemanusiaannya, yang bangkit ketuhanannya. Ini ibaratnya yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Nah, disitulah mulai yang ada kelucuan sedikit. Tapi itu bukan hujatan, karena itu konsekuensi yang harus diterima ketika kita menjadikan seorang itu duinatur. Contoh, saya selalu membawa narasi ini. Ini menurut Pak Leo ini hujatan atau tidak ya? Ini menurut Pak Leo yang menganut Tritunggal. Hujatan atau tidak?
Di dalam diri Yesus mempunyai dua natur. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Berarti barang ini tidak bisa berpisah. Manusia punya syahwat, Tuhan maha melihat. Dua-dua ada dalam diri Yesus. Timbul pertanyaan, bagaimana ketika ada janda yang mandi? Yesus pakai mode apa? Apakah dia pakai mode ketuhanan maha melihat? Kalau pakai mode ketuhanan tidak maha melihat, namun ada syahwat. Manusia punya syahwat. Kan? Bagaimana ketika lihat ada janda yang mandi? Pemikiran sekritis itu kita berpikir, kenapa Tuhan itu kok kita bisa dapat kelemahannya? Padahal Tuhan itu maha kuasa, maha sempurna. Kenapa bisa ada kelemahannya? Kenapa bisa kita manusia yang punya keterbatasan mendapat kelemahannya? Karena bukan Tuhan tetapi dijadikan Tuhan. Coba carikan kelemahan Allah Bapa. Sampai hari kiamat tidak akan dapat. Wong dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang terhampiri. Makasih, oh bukan saya. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Wajar. Namanya Tuhan. Bisakah Tuhan jadi manusia? Bisa. Wong dia maha kuasa. Tapi pertanyaannya, pantas tidak? Oh pantas. Dalilnya mana? Kan kita butuh dalil. Coba. Bolehkah tidak saya, Pak Leo, Pak Gembala dengan Pak Ruben ke pasar? Boleh. Pantas tidak kita berempat ke pasar dalam keadaan telanjang? Pantas. Karena kenapa? Dia orang gila. Hanya orang gila yang pergi telanjang. Begitu Pak Leo, silakan. Baik ya. Saya pikir ini si Pastor Loading ini banyak mendapat pemahaman dari Pak Budi Asali. Keren juga ya kalau Pak. Framing, saya dia lanjut lah. Kalau Suka kau lah. Pastor Loading, saya kaget juga ya, ternyata ada banyak peningkatan cara berpikirnya dia ya. Karena memang ya di sini Pak Budi memberikan pemahaman-pemahaman yang berkelas ya bagi si Loading ini. Makanya dia berani berbicara tentang Tritunggal. Meskipun ada keseleo dan ada kesalahan total juga dalam memahami tentang Tritunggal. Ya, dia saya percaya mungkin paham ya. Tetapi ada yang masih belum masuk dalam nalarnya ya. Nah, ini akan saya coba jelaskan ya kepada teman-teman ya. Siap. Jadi gini loh, Nanti Ding. diberikan tanggapan dari Pak Ruben. Kita santai-santai lah. Kita santai-santai lah. Anggap saya kita di tongkrongan begitu ya. Gitu. Nanti teman-teman yang di bawah kasih kopi, kasih gorengan nanti. Nah, teman yang terakhir di bawah, netizen yang terakhir. Gitu. Tuh ada yang kritik saya, Leo gak ganti baju. Iya. Ya. Saya udah malam udah lupa gitu tadi ya. Gak apa-apa. Mereka memang suka gitu ke saya gitu. Mungkin mereka terlalu cinta bagi saya sampai baju pun mereka perhatikan. Ini yang saya pakai nih trik begini. Ketika ada orang mau menyerang kita jadikan trik itu terbaik gitu. Mungkin mereka cinta sama kita sehingga mereka mengatakan begitu. Gampang. Mereka membuat kita emosi, tetapi emosi dan tidak emosi itu tergantung diri kita ini. Ya. Pak Leo bisa buat saya emosi, tapi emosi dan tidak emosi tergantung diri saya. Kalau saya anggap bicara Pak Leo itu sebagai satu hujatan buat saya, berarti emosi. Tapi kalau saya anggap bahwa karena Pak Leo tidak kenal saya, makanya dia berbicara begitu, hal yang wajar. Tak kenal maka tak sayang. Saya tidak emosi. Setiap orang memahami kita dengan pendapat dan caranya berbeda-beda kok. Kan? Atau gimana Pak Leo? Salah lagi? Salah terus saya? Oh salah? Kalau Ding, saya meskipun kamu banyak kali memperlakukan saya tidak pernah ada lontaran marah loh. Betul. Ya? Saya sepakat sama Saya santai aja dengan mereka berdua ya, karena guyon-guyon mereka itu yang saya rasa unik Pak Robin dengan mereka berdua itu. Kita boleh kencang gitu dalam membangun kritik diskusi, tetapi karena ya jadi gini si Loading ini dibilang punya hati Hello Kitty. Sebenarnya tanpa dia bilang juga saya tahu. Makanya kalau saya ada rasa ketersinggungan, meskipun sudah menaikkan tensinya, gak apa-apa, turun. Tapi kemudian saya nongol lagi, itu hati Hello Kitty-nya kan? Turun. Saya tersenyum aja, oke, bye-bye. Dia nggak tahu saya mau datang lagi. Oke, saya mau tanggapi ya. Jujur ya, bukan saya mau menyanjung, enggak. Kritis tetap, saya tidak akan pernah berkurang dengan kritis saya. Tetapi ada pemahaman yang bagus, dan saya pikir itu pengaruh dari Pak Budi Asali. Karena saya juga
sering di Komaldia. Nah, ada perkembangan besar ya, antara lain punya perbendaharaan yang lebih banyak dari Pastor Loading ya. Ada kata-kata bijak ya. Kemudian secara teologi juga sudah mulai menanjak pengetahuannya, meskipun dia tetap ada penolakan ya, saya katakan penolakan, karena dia berusaha untuk menghindar tentang apa yang diimani oleh orang Kristen ya. Memang harus begitu. Ya nggak mungkin kan dia setuju semua. Kalau dia setuju semua ya sudah, saya baptis dia besok. Jadi memang dia harus memberikan perbedaan. Meskipun dia udah tahu, karena saya yakin juga Pak Budi dalam mengemukakan pandangannya itu masuk dalam cara berpikirnya. Saya mau tanggapi ya. Yang pertama-tama, kita kritik tekstual ya. Selama ini saya tidak pernah menarasikan atau membuat kata yang menghina di Komal ini. Saya juga pernah sampaikan itu berkali-kali kepada kepada Loading ya. Jadi nggak pernah gitu. Tetapi dalam kritik tekstual, saya pikir itu bukan menghina. Loading nggak menghina, karena dia bertolak. Daya kritisnya adalah untuk menyampaikan, itu hak dia. Memang harus begitu. Tetapi saya sampaikan ya, ini Alkitab ini sebelum lahirnya Alkitab, kalau bicara keimanan, kemudian sampai jadinya Alkitab, itu sudah melewati melewati 2 milenial. Alkitab itu dikritik. Semakin dikritik, maka dia semakin kokoh, semakin kuat berdiri. Saya kembali kepada soal yang dinarasikan oleh Loading. Yesus itu kan manusia, betul. Tetapi ada pemahaman yang keliru. Ketika Loading mencoba menyamakan, ketika seorang laki-laki melihat perempuan, kan begitu. Jadi seperti ada nafsu. Yesus tidak mengenal itu. Yesus tidak mengenal nafsu yang namanya kedagingan. Ingat, Loading. Kenapa saya katakan begitu? Ada ayatnya. Pertama, saya mencoba ambil paralel dari apa yang kami imani. Kristus tidak berdosa. Ya, silakan. Loading tahu ayat itu di mana. Dia adalah suci. Itu dikatakan oleh kitabnya. Kemudian, apa yang dikatakan oleh 2 Korintus 5 ayat 17. Yesus tidak punya potensi dosa. Tidak ada. Karena dosa tidak mungkin dapat menyentuh Kristus yang adalah Allah yang menyatakan diri di dalam rupa manusia. Dosa tidak mungkin mendekati dia. Karena dia adalah suci. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa. Memang dia tidak mengenal dosa. Tidak mungkin dia dapat mengenal dosa. Ya, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi kalau dia menjadi berdosa itu karena kita. Kita yang berdosa. Ya. Nah, karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Luar biasanya ini loh. Di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Hanya Allah yang sanggup membenarkan. Tidak manusia. Tidaklah kebenaran itu datang dari manusia. Karena kebenaran manusia sifatnya relatif. Saya ambil contoh, hakim. Hakim dikatakan wakil Tuhan. Tetapi apakah hakim benar? Ya. Karena kebenaran absolut itu milik Allah. Makanya hakim A belum tentu benar. Pak Leo, saya kasih waktu berapa jam ini? Kesian Pak Ruben mau tanggapi. Oke. Jadi kebenaran manusia relatif. Tidak ada kebenaran yang absolut. Ya, makanya hakim itu ada banding dan seterusnya. Tetapi kebenaran yang mutlak itu ada pada Allah. Maka Yesus berani mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi Kristus tidak mengenal dosa, ya. Tidak ada potensi dosa. Silakan. Ya, luar biasa. Ya, memang benar, saudara. Jadi kita kembali yang namanya tentang pengandalan. Jadi kuncinya hanya dalam 2 hal ini. Pengandalan. Jadi sama-sama menyampaikan kebenaran. Ya, yang satu
menyampaikan kebenaran daripada Maha Pencipta. Yang satu juga menyampaikan kebenaran daripada Maha Pencipta. Cuman yang jadi pertanyaannya di sini, apakah kita selipkan pengandalan kita kepada terhadap manusia atau diri sendiri? Ini yang banyak. Maka dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia sampai kapanpun, sampai langit dan bumi lenyap. Ini yang banyak, Pastor Loding, Pak Leo. Kenapa? Di dalam menyampaikan kebenaran, diandalkan kemanusiaannya. Dia selipkan, sekalipun kebenaran daripada Maha Pencipta yang sampaikan. Kita nggak bukan menuduh seseorang, tapi itu yang banyak faktanya. Makanya yang saya hadapi seperti ini. Ujung-ujungnya apa? Menghakimi. Padahal dia katakan dia adalah hamba senior, hamba luar biasa. Ternyata apa? Menghakimi seseorang. Karena firman Tuhan berkata, ketika engkau berbuat itu, atau berbuat yang benar, yang baik kepada hambaku yang paling hina, samalah engkau seperti berbuat itu kepada aku. Sekalipun dia punya kekurangan, kemampuan dalam berpikir, kita harus apa? Kita harus doakan dia, bukan untuk dihujat, Pastor Roding. Mohon maaf, itu bukan pengajaran daripada yang kebenaran daripada Maha Pencipta yang mengandalkan yang Maha Kuasa. Tidak, itu mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Sekalipun itu kebenaran daripada Maha Kuasa. Ini yang banyak di dalam diskusi-diskusi manapun. Nah, di situ saya akan naik, saya akan jabarkan ini. Jadi di mana dikatakan ketika kita mengandalkan kebenaran yang Maha Kuasa ini dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Itu jelas. Jadi kita andalkan dalam seluruh dari ujung kaki sampai kepala, kita harus andalkan Tuhan. Baik dalam pemikiran kita, ya, baik dalam perkataan kita, baik dalam pendengaran kita, ya, baik dalam penciuman kita, baik dalam penglihatan kita, baik dalam langkah kita, bahkan baik dalam setiap hati kita. Jadi andalkan Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan, seringkali diselipkan kekuatan manusia atau kekuatan diri sendiri. Makanya kenapa Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sekalipun dia bisa berbuat apa-apa. Itu sikap kerendahan hati, Pastor Loding. Itu sikap kerendahan diri kepada siapa? Maha Pencipta langit dan bumi ini. Sebenarnya bukan nggak bisa, dia dikasih otoritas kok. Tapi dia selalu mengatakan apa? Menyelipkan, tetap mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang nggak banyak bisa. Dia selalu andalkan kekuatannya. Maka akan terkutuk sampai ke apapun. Sekalipun itu kebenaran daripada firman Tuhan yang disampaikannya. Coba lihat pakar-pakar hamba-hamba Tuhan. Ini yang banyak. Makanya saya naik. Ketika hamba-hamba Tuhan senior naik, saya naik. Saya mau lihat dulu, saya mau dengar dulu bagaimana penjabarannya tentang kebenaran. Jadi kebenaran itu, sekalipun orang ada punya kekurangan, dia harus apa? Harus mendoakan orang itu. Nah, itu sikap yang benar. Itulah tindakan daripada, itulah yang mengandalkan Tuhan. Nah, seperti dikatakan Pak Leo tadi, sekalipun begini goyanan, tetap Pak Leo mengendalikan dirinya, tetap sabar, ya. Dia anggap itu apa? Kalau sakit hati. Nah, itu satu seorang hamba sama dengan Pastor Luring juga, ya. Karena sudah sama-sama tahu, sama-sama mengerti tentang isi hati. Jangan seperti apa namanya, gampang-gampang, ya, gampang-gampang marah. Karena itu bukan sikap. Karena ya orang sikap daripada Maha Pencipta itu yang menandakan itu mendapatkan dari Yohanes 14 ayat 27. Ya, andalkanlah damai sejahtera. Selalu damai dalam keadaan apapun. Bahkan andalkan juga selalu berterima kasih, mengucap syukur. Di mana 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Ini yang susah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, itu sudah dilakukan tadi oleh saudara kita Pak Leo yang saya hormati. Begitu juga Pastor Loding. Ya, selalu mengucap syukur. Apapun yang diperkatakan oleh saudara kita, baik itu yang enak atau tidak mengenakkan, kita harus tetap mengucap syukur, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ketika dia dihujat, dihina oleh bangsanya sendiri, ya, dia selalu mengucap syukur. Bahkan dia mendoakan, orang itu supaya apa? Ampunilah mereka Bapa di akhir hidupnya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu harusnya kita aplikasikan di dalam perdebatan ini, bukan saling gontok-gontokan. Dia sama Kristen dia sekarang. Nggak jadi contoh. Betul. Bagaimana itu pengajaran yang benar? Gitu kita selalu. Kenapa Pak Leo ketawa? Silakan. Kenapa Pak Leo ketawa? Itu kan fakta yang membuktikan dikatakan Pak Ruben itu. Silakan. Gestur Loading itu menjadi kelucuan bagi saya, Loading. Alah. Oke.
Lanjut loading. Tidak, tadi tanggapi Pak Ruben tadi yang maksudnya tidak boleh Anda ketawa lah begitu. Nah, Kalau mau Pak Ruben loading kan, selesai. Takutnya begini, dalam keseriusan ketika Anda tertawa, bisa saja orang mengira bahwa Anda tertawa saya, tertawa dia. Begitu. Mengganggu konsentrasi orang. Silakan Anda tanggapi bagaimana tanggapan kan sudah habis, Bapak Ruben Pak. tadi. Begini, jangan bergantung kepada manusia. Gitu. Terkutuklah orang yang bergantung kepada manusia. Sementara Yesus ini Anda mengatakan manusia 100% juga. Gitu. Coba silakan. Anda tanggapi Iya. tadi. Silakan. Jadi begini ya, kalau apa yang disampaikan apa namanya, Pak Robin, saya pikir nggak ada perlu yang saya tanggapi. Saya pikir itu semua yang disampaikan adalah positif dan sejalan dalam iman Kristen, karena yang disampaikan itu bertitik tolak dari iman Kristen, dan Pak Loading itu justru mengakui kan. Nah makanya tingkah lucu dari Loading itu saya lihat gitu loh ya, itu yang selalu membuat saya tersenyum dengan si Bukan Loading. begini, Pak Ruben tadi mengatakan kita manusia tidak boleh bergantung kepada kepada apa manusia. Walaupun manusia itu manusia suci, namanya manusia, terkutuklah orang yang bergantung kepada manusia. Sementara menurut Anda Yesus ini manusia atau Tuhan? Poinnya di situ. Oh, jadi begini, biar kita terarah, apakah menurut Loading yang Loading sudah dengar, yang Loading sudah pahami, dan yang sudah Loading malah sampaikan, sudah ngerti kan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Nah, jadi kalau Loading masih mau tanyakan, saya pikir ya. Bukan, kalau Anda mengatakan dia 100% manusia, 100% Allah, berarti Anda ini bergantung kepada manusia juga. Berarti terkutuklah Anda menurut penjelasan Pak Ruben tadi. Karena Pak Ruben itu bergantung kepada Maha Pencipta. Yesus itulah Injil itu yang sebenarnya. Jadi Yesus itu adalah pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Bukan dia yang harus disembah. Karena Injil yang tertulis itu sudah tidak ada menurut paham Pak Ruben. Karena Pak Ruben tahu Injil yang asli itu adalah Yesus itu. Yang tulis-tulis itu manusia. Saya kan belum gitu. tahu. Saya belum tahu kan apa yang latar belakang pemahaman teologi Pak Ruben. Makanya adanya kita 1,5 ini kita kenalan. Biar kita tahu pemahaman Pak Ruben ini, pemahaman Loading ini bukan berarti kita harus gontok-gontokan. Biar kita cari titik temunya di mana. Begitu. Enggak Paham? salah. Enggak salah. Makanya apa yang Pak Ruben sampaikan tadi kan saya tidak menyanggah atau menanggapi. Oh, berarti Kalau yang fix, dikatakan Yesus adalah bukan kita Tuhan, bergantung Pak Ruben, kepada mantap, sepenuhnya kepada Tuhan, ya itu jelas Berarti benar. fix. Berarti fix ya Yesus bukan Tuhan ya? Oh, jangan begitu. Ah, ini. Masa cuma karena ntar dengarkan lagi. Masa karena kita ya ntar dulu. Masa karena kita mengatakan kita bergantung kepada Tuhan dan Loading langsung memvonis Yesus bukan Tuhan. Enggak begitu dong. Ya? Jadi Yesus Makanya- Tuhan apa manusia? Yesus Tuhan dan dia adalah manusia. Kalau Jadi- dia bukan manusia, dengarkan Loading. Kalau dia bukan manusia, dia tidak layak menanggung kita, Loading. Karena harus betul-betul manusia yang dapat menanggung manusia yang berdosa itu. Enggak mungkin dewa atau setengah Tuhan atau seperempat Tuhan. Harus Tuhan. Ya. Jadi di dalam kemanusiaannya betul-betul dia adalah manusia. Tetapi seringkali saya katakan Kristus adalah pernyataan Allah di dalam rupa manusia. Kalau Allah itu dalam rupa manusia, bukan berarti Allah itu berhenti jadi Allah. Yang ada cuma rupa manusia. Kalau Allah Jadi berhenti Yesus jadi itu, Allah, sabar. Yesus itu adalah Allah yang berupa manusia. Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Astaga. Ya sudah, saya buktikan aja. Saya buktikan aja. Kan diskusi. Bisa saya buktikan? Pakai data silakan. Silakan pakai data. Oke. Nanti kalau Pak Ruben mau tanggapi silakan, nanti baru saya tambahkan. Oke. Saya mau tanya ke Loading. Loading, siapa yang dapat mengampuni dosa menurut Loading? Yang mengampuni dosa adalah Tuhan.
Ya, dalam konteks keimanan loading. Tuhan. Iya, Tuhan itu disebut Allah kan? Iya, Allah. Oke. Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa. Nah, Yesus berkata, Aku mengampuni dosa kamu atau dosamu sudah diampuni. Setara Jangan lupa enggak? bahasa dosamu sudah Enggak, diampuni. Yesus Siapa berkata yang mengampuni? dosamu sudah diampuni. Oke, begini, dosamu Sama nggak sudah ya? diampuni. Sabar. Ini menurut Pak, Bapak ini kan orang intelektual. Saya akui Bapak. Saya mau tanya sama Bapak, disaksikan 6,2. Dosamu sudah diampuni dengan dosamu telah kuampuni, sama apa beda? Begini ya loading. Coba kamu Tidak, itu dulu. melihat kosa. Contohnya saya kasih analogi begini. Hmm. Makananmu sudah dimakan dengan makananmu sudah kumakan. Kalau makananmu sudah dimakan berarti ada orang lain yang makan, bisa saya yang makan, bisa ada kawan kamu yang makan. Tapi kalau makananmu sudah kumakan berarti merujuk kepada saya. Peribahasa yang tertulis dalam Bibel Anda itu, dosamu telah diampuni. Kita tidak tahu apakah Yesus yang mengampuni atau Allah Bapa yang mengampuni. Karena yang tertulis, dosamu sudah diampuni. Kalau Anda merujuk bahwa Yesus yang mengampuni dosa, saya setuju. Berarti kenapa? Karena Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia telah mengasihi Bapa. Dengan cara kita mengasihi Yesus, maka Bapa mengasihi kita. Maka dosa kita bisa diampuni. Sama juga dengan di dalam Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Jadi kami diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad, maka dosa kita diampuni. Sehingga Nabi Muhammad mencium batu Hajar Aswad, kita mencium batu Hajar Aswad, maka dosa kita diampuni. Apakah batu yang mengampuni? Tidak. Yang mengampuni adalah Allah, karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Saya perintahkan Paleo, angkatlah kulkas itu pindah ke belakang. Paleo angkat kulkas pindah ke belakang, saya berikan Paleo uang. Apakah kulkas yang memberikan uang atau pemilik kulkas? Paham kan sampai sini? Jadi kalau Anda merujuk, dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Yesus atau Bapa? Silakan. Bentar ya. Jadi lewat mulut Pak Loading dia mengatakan yang mengampuni dosa itu adalah Allah. Oke, tetapi saya mencoba mengulik sedikit kata kul in kuntum yang sudah disebutkan oleh Loading. Nah, meskipun ini agak berbeda ya, tetapi coba saya mencoba menelaah ya tentang kul in kuntum. Jangan dulu Anda menelaah Al-Quran, Bibel saja Anda terputar-putar. Kamu yang menarasikan itu gimana sih Loading? Iya, silakan. Yang kita itu? Iya, dengar dulu yang saya tanyakan Anda, dosamu sudah diampuni, dosamu telah kuampuni, dosamu sudah diampuni. Itu siapa yang mengampuni? Yesus Loading. atau Bapa? Baru kita masuk ke Al-Quran. Loading begini ya. Coba kalau kita berdiskusi, Loading. Jangan cuma kamu mengambil posisi berat sebelah. Tidak, kita dua arah. Saya paling suka dua arah. Lah, Pak Ruben kalau kamu tahu, dua saya kalau arah, diskusi kenapa itu kamu bahkan orang tidak membatasi? bertanya Islam, saya masuk ke dalil Islam. Kenapa kamu? Gitu. Oke, saya belum sentil dulu deh tentang soal kul in kuntum itu ya. Kalau Tidak, saya langsung menyatakan masuk, kita bahwa, lanjut. Bentar, Lanjut kalau ke saya situ. menyatakan bahwa Yesuslah yang mengampuni dosa, perkataan Yesus, kira-kira apa yang akan kamu sampaikan Oke. ke saya? Anda mengatakan bahwa di situ Yesus. Oke, sabar. Tahan dulu. Oke. Ya, karena kamu mengatakan itu bukan perkataan Yesus kan? Bahkan kamu Bukan mencoba itu, mengenai bukan sedang perkataan. sudah makan, Ya Allah. siapa yang makan? Ayat itu perkataan Yesus, tetapi bunyi ayat itu seperti ini. Dosamu sudah diampuni, dosamu telah diampuni. Kalau peribahasa di dalam situ dosamu telah diampuni, berarti mungkin ada oknum lain yang mengampuni atau Yesus mengampuni bisa. Makanya saya ambil analogi tadi. Makananmu sudah kumakan berarti merujuk kepada saya karena ada kata ku di situ, saya makan. Tapi makananmu sudah dimakan.
berarti mungkin ada orang lain yang makan atau bisa saya yang makan. Baik, kita lihat Yang ayatnya tertulis aja di ya. situ penuh tanda tanya. Oke. Dosamu telah diampuni. Pertanyaannya, yang mengampuni dosanya itu Yesus atau Allah Bapa? Oke. Begitu. Tapi satu hal yang perlu Pertanyaannya kita pahami dulu ya, bersama-sama ya, bahwa pernyataan Luding mengatakan yang mengampuni dosa itu adalah Allah. Oke, ya. Saya Mari kita bertanya lihat dulu. Pak Leo, saya bertanya sama Anda, yang tertulis dosamu telah diampuni itu yang mengampuni Yesus atau Loading, Allah? coba fokus dulu dong. Tadi saya mengatakan, ini Loading ini kok suka nggak fokus lah. Jadi begini Loading. Coba saya tolong tadi ditengahi meminta- Pak Dengarkan Ruben, dulu, tolong dengarkan ditengahi dulu. Pak. Kalau tidak saya acak-acak meja lift saja, saya Dengarkan dulu, acak-acak ya. serius, saya Ya acak-acak. karena kamu lari gitu dari. Coba fokus pada jalannya diskusi tentang mengampuni dosa. Makanya saya menyatakan tadi ya ke kamu, Loading. Menurut kamu siapa yang dapat mengampuni dosa? Menurut iman kamu. Kamu bilang Tuhan. Allah. Iya. Allah. Pertama kan kamu bilang Tuhan. Saya rewind loh. Iya. Saya rekonstruksi kembali cara berpikir Iya, kamu. Allah Loading. itu kan Tuhan kita. Allah itu Iya. kan Tuhan. Allah itu nama. Tuhan kan Ya, gelar. sudah nggak usah debat itu, ya. Iya. Itu sudah kamu nyatakan, nggak perlu ke situ, memperpanjang diskusi yang tidak perlu, ya. Kamu sudah menyatakan itu. Nah, oke. Begini aja. Saya sudah lupa ya ayatnya, tapi begini ya. Pantas Tuhan lupa. Bentar. Silakan Pak Robin dulu ya. Coba. Kita satu-satu dulu. Masalah tentang tadi antara Allah Bapa atau Allah atau Bapa dengan manusia itu memang sungguh-sungguh berbeda. Dan itu ada dalilnya, firman-Nya ya. Kenapa saya katakan? Kita berdasarkan dalil, berdasarkan firman Tuhan. Manusia ya manusia. Jadi Tuhan nggak pernah menjadi manusia. Di mana itu tertulis dalam Bilangan 23 ayat 19 bahwa Allah bukanlah manusia. Itu yang saya kuatkan dalam iman saya. Ya manusia tetap manusia. Karena ini firman gak mungkin kita sangkal. Kita harus imani ini. Bahwa Allah bukanlah manusia. Makanya kenapa Yesus tidak mau meninggikan dirinya. Dia selalu merendahkan dirinya kepada Allah. Kepada Bapa. Nah, kenapa Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran itu. Ya, kenapa dia nggak langsung katakan, tapi dia nggak lupa kepada siapa yang pembuat jalan itu. Siapa Bapa? Oke. Maka dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itu loh, itu harus kita responin perkataan Yesus itu. Berarti dia selalu merendahkan dirinya kepada siapa yang mengutus dia. Utusan kan banyak, terjelas. Inilah hidup yang kekal itu. Kalau kita mau dapat hidup yang kekal, kita harus percaya dia adalah utusan. Dan kita juga harus percaya bahwa dia datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Nanti kalau kita percaya dia sebagai Tuhan, kita akan terkutuk. Bahkan suatu saat kita nggak dikenal. Nanti pada hari itulah Yesus berterang kepada kita. Dalam Matius 7 ayat 21-23. Itu kan jelas, nyambung semua. Jadi kalau kita mendefinisikan kebenaran itu harus nyambung. Nah, dari masalah, apalagi itu masalah masalah bentar, Tuhan. Pak Lambe, Pak Robin, sebentar. Apa yang sudah Pak Robin sampaikan, saya sudah bisa mengenal siapa Pak Robin ya. Nah, konteks ayat-ayat yang kamu kutip tadi itu berbeda satu dengan yang lain, tidak nyambung sebenarnya, Pak Robin. Tapi itu gini, saya tidak mau berseberangan dengan Anda di sini. Tunggu dulu Pak. Saya tidak mau berseberangan dengan Anda. Saya mau jawab dulu apa yang di entar Pak Robin. Lihat ya, dia sudah tinggalkan ya. Saya tidak mau berseberangan dulu. Saya fokus menjawab Pak Robin. Dulu, ya. Dari mana Bapak? Jawab dulu, dari mana Bapak mengenal saya? Jangan saya Bapak mengenal. berdusta. Dengar dulu, kenapa sih framing begitu, berdusta. Saya mengatakan dari pernyataan Pak Robin, dengarkan Pak Robin. Dari pernyataan Pak Robin, akan bertentangan dengan orang yang seperti saya ini, tidak Pak. bilang mengenal Anda secara muka dengan muka. Saya bicara. Itu dusta, Pak. Bisa gantian nggak? Pak itu belum mengenal saya. Itu yang benar.
Saya Jangan katakan bicara saya mengenal Bapak Robin dari cara Maaf. Bapak Robin menyampaikan. Cara Bapak. Cara ini bisa berbeda-beda, Pak. Iya, Cara nyapa Bapak saja itu deh. bisa Silakan. berbeda-beda, Pak. Bapak juga Puaskan. bisa berbeda-beda. Jadi mengenal saya itu, Pak, dari hati. Jangan mengenal dari yang Bapak tindakan yang saya perbuat, jangan, Pak. Kenal juga. Makanya itu Saya mengenal. kekeliruan Pak Robin. Bapak belum selesai, Ya. Bapak langsung tunggu. Nggak boleh, Pak. Pak Robin itu Dengarkan keliru menanggapi apa yang saya sampaikan. Nah, ini. Boleh dengar saya? Boleh tidak? Anda memberikan Bapak kesempatan tidak saya berhak menjelaskan menghormati. kata mengenal. Saya Bagaimana juga Pak tidak Robin? berhak menghormati Apakah Bapak. bisa saya berdiskusi dengan Anda dan kita bisa saling memahami dengan yang lain? Enggak saling motong, saling menyela dan saling merendahkan satu dengan yang lain? Apakah kita bisa Siapa? begitu? Gimana? Coba Bagaimana? Pak Robin. Silakan coba tenang dulu. Tenang. Coba tarik napas, tenang. ambil air dulu, minum. Ambil Bapak napas sudah bisa dulu, tenang. ambil air minum Jangan dulu begini, Pak Pak. Robin. Lumur di mata Tenang dulu Pak Robin. Sementara Silakan bisa tenang. kamu sendiri. Ya. Anda Bisa ngoceh, tenang, saya Pak. ngoceh. Siapa Ya, yang mau Anda datang? obat juga saya ngoceh. Anda tidak memberikan kesempatan sini bagi bisa saya. tenang. Memberikan kesempatan kepada saya. Sekarang berikan kesempatan bagi saya Cara untuk kamu menjawab. potong. Kamu dari Anda tadi ngoceh, saya ngoceh. Anda ngoceh, saya ngoceh. Begitu Tadi aja saya kita terus berbicara ya. dulu. Maaf, Ya, ngoceh saya tidak terus, bisa tidak apa-apa. berhadapan dengan bebek di Pagi sini. juga sampai malam juga kita ngoceh boleh. Makanya Ya, kamu udah ya, katakan maaf seperti teman-teman. belum. Saya pikir Anda Belum. belum menjadi Proses level saya teman-teman untuk dari berdiskusi di sini. Ya. Saya tidak biasa menghadapi cara diskusi model begini. Rasanya pertama-tama seperti yang luar biasa. Wow. Iya. Tetapi Iya. saya tidak menyangka Anda membuat narasi. Tapi bagaimana juga dengan- saya nggak begini. Bagaimana dengan apa? Lihat ya. Seperti apa Anda dan Lihat ya. manusia? Ketika saya Kenapa ungkapkan sih tadi, Anda jadi tantrum oh, dengan siap saya? Tuhan. Panas. Kan Kenapa itu sih yang Anda jadi dikatakan oleh tantrum dan Tuhan. tiba-tiba Apakah Anda mau membantah itu? ketika saya hanya mengkritik, Apakah Anda untuk ya, membantah itu? ketika Apakah saya hanya Anda untuk mengkritik membantah- Anda, ya, Apakah Anda perlu memberikan ketika pendapat? saya hanya Apakah mengkritik Anda coba bisa Apakah ngoceh Anda seperti perlu ini, pendapat? ya. Seperti Bagaimana bagaimana? cara kita berdiskusi seperti ini, sobat? Seperti mana? Sangat Diskusi seperti kan? mustahil, ya. Kenapa sih Anda tidak memberikan kesempatan saya untuk berdiskusi model begini? Pak Robin. Bagaimana masa pakai Robin? Bantu Sadar saja insaf saya. Pak Robin. Nggak usah pakai. Insaf Pak Robin. Nggak Minum usah air. insaf. Kau lihat Minum dulu air, dirimu Pak sendiri. Robin. Kenapa Introspeksi tadi dirimu. kamu baru bicara seperti- kesabaran, tiba-tiba Udah kamu seperti tak apa terkendali, kalian, Leon? Robin? Bagaimana? Ya, jangan-jangan kamu kesurupan Jangan bagi seperti apa? dengan jin Arab nih. Dengan jin apa? Jin apapun. Nah, Sabar, Robin. kau usah, kamu sabar. Udah sabar kamu Tadi belum? kamu bilang saya bohong. Sabar apa belum? Kamu sudah sabar apa belum? Sudah, puji diri. Jadi begitu, Leo. Jangan kita perasaan so ini. Publik melihat kok. Kamu katakan tadi kamu udah melihat hati saya. Dari mana kau bisa melihat hati saya? Emang kau Tuhan, Leo? Hah? Buka mute-mu, Leo. Ngomong nggak bisa didengar. Ya? Emang kau Tuhan, Leo? Robin. Gak usah berbahasa basi. Kenapa kamu jadi Semua seperti pengajaran itu, itu pengajaran Robin? begitu. Dengar, kau tidak akan pernah. Saya udah bisa lihat kau hanya mengandalkan manusiamu, Leo. Dari tadi. Robin. Awalnya memang iya. Tenang, Robin. Gak usah tenang. Kau udah tenang Tarik belum? napas panjang, Kau tarik Robin. napas belum kau? Hembuskan perlahan-lahan, ya. Nah, kau udah tarik Penuhi napas belum udara perlahan? dalam paru-parumu, Kau udah tarik ya. udara belum? Kemudian dilepaskan Iya, kau udah perlahan-lahan. tarik udara Tenangkan belum? dirimu. Ya, Jangan tenangkan dirimu kesurupan dulu. jin, Robin. Jangan kesurupan jin. Ya, tiba-tiba kamu jadi Jangan kau kesurupan jin, kesurupan. Leo. Iya, Ya, jangan kesurupan katanya jin. mau berdiskusi. Akan saya kembalikan perkataanmu semua kepada engkau. Kenapa sih kamu berdiskusi? Kenapa? Bagaimana? Jadinya begini, Dan Robin. begini, ya begini ya namanya. Segala sesuatu Aduh, tidak diizinkan datang kepadamu. Robin. Leo. Robin. Oh, Leo. Katanya biarlah Allah yang bagaimana? berkuasa. Katanya kamu seperti ini. Nah, Katanya sekarang setuju. buktikan Katanya Allah itu apa? berkuasa Leo, dalam pribadimu yang lagi kamu kesurupan. dulu. Gak usah kuasa kesurupan. Mana ada Jangan yang kesurupan, Robin. Aku berbicara Tenang. seperti ini. Kami orang Ya, Batak memang saya begini. diam dulu ya, teman. Saya mute mic Nggak saya. usah perlu kau Dia mau ingatkan sadar saya. apa enggak? Bukan kau yang atur Lihat hidup aja ya. saya. Saya mute ya. Nggak pernah kau Sadar bisa dia atur apa hidup enggak? saya, Leo. Ya? Oke? Jangan kau pernah atur hidup saya. Buka mute-mu. Jangan pernah kau atur hidup saya. Kamu siapa? Nanti saya mengandalkan manusia kalau kau atur hidup saya. Ya, mohon maaf, Leo. Aku tetap menyayangimu. Jangan awalnya kau seperti, wow, ini publik banyak melihat. Oke, mohon maaf ya, saudaraku Leo.
Mohon maaf perkataanku mungkin ada yang menyakitkan hatimu. Terima kasih. Silakan Pastor Rori. Iya, seharusnya apa kita satu-satu kan? Maksudnya kalau Pak Leo ini kan, kalau Pak Ruben ini kan saya bilang, beliau ini berbicara itu sesuai yang tertulis, begitu. Karena dalilnya semua. Pak Leo juga ini kan kawan baik saya, biasa diskusi walaupun bagaimana tetap beliau santai-santai. Jadi Amin, amin. bagaimana ya? Di sini kan kita berdiskusi, makanya tadi saya ambil definisi apa gunanya kitab suci kita beragama itu. Supaya ketika ada orang bertanya agama atau kita bahas agama, kita buka kitab suci kita. Iya. Begitu. Kita baca yang tertulis. Wong yang tertulis tadi itu barang siapa yang bergantung kepada manusia walaupun manusia itu mulia pasti terkutuk. Pak Leo mengatakan Yesus itu mulia. Tidak ada yang mengatakan Yesus itu berdosa. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan dia mulia, tetapi ada ayat mengatakan bahwa bergantung kepada manusia maka terkutuk. Jadi tidak boleh kita bergantung kepada Yesus. Kita andalkan Bapa di sorga melalui pengajaran Yesus. Amin. Itu maksud saya. Jadi kalau di Islam Al-Quran nuzul menjadi, ketika di Indonesia, ketika di Islam firman Allah Subhanahu wa taala nuzul menjadi Al-Quran, kami tidak pernah menuhankan Al-Quran. Kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk pedoman hidup. Seharusnya di dalam kekristenan ketika firman Bapa nuzul menjadi Yesus, jangan kalian tuhankan Yesus, kalian jadikan Yesus itu pedoman hidup untuk menyembah kepada Bapa, karena Yesus itulah Injil itu sendiri. Menurut Pak Ruben begitu. Silakan Pak Leo. Menurut saya, Pastor Rori, mohon maaf. Iya, menurut data, betul, menurut data, betul, sorry, maaf. Menurut data, begitu. Saya nggak mau, itu dari dulu tuh. Dari Robin. dulu itu, betul. Saya nggak mau menurut saya. Ya. Robin, jadi begini ya. Saya tadi mengatakan tidak mau menanggapi dulu kamu. Kita jangan berbenturan. Betul, kamu kita diskusi mengutip Pak di sini. ayat, ya. Tetapi yang saya katakan, sebagaimana Loding bilang, mengutip ayat, betul. Oh, di Alkitab Berarti kok. betul. Dari Kejadian sampai Wahyu kamu bisa kutip. Persoalannya, apa korelasi ayat yang kamu kutip, ayat yang satu dengan ayat yang lain? Harus kamu jelaskan dong korelasinya di mana. Jangan kamu sembarang mengambil ayat, tetapi tidak ayat satu dengan yang lain, tidak ada korelasinya. Loh, kok Itu yang saya sama? maksudkan. Makanya saya katakan kepada Robin tadi, Robin, kalau saya mengatakan dari apa yang kamu narasikan, saya sudah bisa mengenal kamu. Bukan mengenal secara pribadi, tetapi bisa mengenal ajaran kamu. Karena kan baru saya kali ini kita mungkin bertemu, nggak tahu ya, pada yang lain lupa saya. Makanya Loding bilang kan, oke kita saling kenal. Nah jadi ketika kamu menyampaikan narasi kamu dengan mengutip ayat-ayat tersebut, makanya dalam kesimpulan sementara saya, kita memang berbeda. Makanya saya mengatakan saya mengenal kamu dari apa yang kamu sampaikan ketika mengutip ayat-ayat tersebut, oke? Tidak Saya boleh pikir berbeda, begitu. Pak, harus sama. Yang menjadi Karena heran bibirnya kenapa satu. tiba-tiba ya Pak Robin jadi begitu tantrum, begitu marah siapa dan yang tidak memberikan tantrum? kesempatan Aduh. untuk Supaya membela kalau Pak diri. sudah tantrum. Begitu. Itu. Nah, tapi begini, kalau tidak tantrum, kenapa ekspresinya, caranya mengungkapkan kata? Nah, coba dengarkan dulu. Waktu saya bicara, loh, Pak. Bapak nggak mau Waktu saya didengarkan. bicara, Pak. Pak. Iya, betul. Sementara mau didengarkan itu egois namanya Pak. Waktu Saya paling nggak loh, mau. tadi Bapak bicara panjang sekali loh. Saya Enggak, diam. saya nggak panjang lebar. Saya singkat Kenapa tadi saya lagi berbicara. bicara, Bapak potong? Intinya begini Pak. Kalau masalah konsep ketuhanan intinya itu adalah bilangan 23 Ini ya. namanya Yang sudah kesimpulan anu nih. intinya. Dari kejadian Bapak sampai tidak Wahyu. menjadi kondusif kalau berbicara di sini. Intinya Saya adalah mengatakan bilangan kita 23 jangan 19. berbenturan dulu, Pak. Saya bicara Anda potong-potong. Bagaimana sih? Apapun yang Bapak imani, yang penting intinya adalah bilangan 23 19. Bapak tidak mengiman itu silakan. Ya, yang Bukan penting soal Bapak tidak itu mengamini. yang penting Tuhan itu bukan manusia, Bapak kan. Bilang tidak mengamini. Allah itu, Itu adalah manusia. Dia Allah, dia manusia. Hah? Aduh, saya bisa Makanya, berdiskusi dengan siapa nih? Manusia mengatakan Allah itu manusia. Memang siapa yang bilang Allah itu manusia, Pak? Akan bertolak belakang. Siapa bahwa yang Allah itu bilang bukan Allah itu manusia? Coba deh, Bapak jawab. Saya coba tanggapi kamu. Siapa yang Kamu bilang Allah itu mengatakan manusia? tadi, saya dengar. Coba Saya Pastor tanya, Roding, oke, jabarkan. kita
Siapa yang bilang Allah itu manusia? Jangan ngoceh Pak, bergantian kita. Siapa yang bilang Allah itu manusia? Kamu tadi mengatakan. Ah, memang. Oh memang. Coba telinga Jangan kamu gunakan baik-baik. Pada Allah Tuhan. menyatakan diri, Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Tetapi kalau kamu mencoba mengutip Allah itu bukan manusia, memang siapa yang bilang Allah itu manusia? Saya mau tanya, mempertuhankan yang kelihatan. Itulah. Aduh, susah berdiskusi dengan orang begini. Saya mau tanya dulu. Mana yang kau pertuhankan? Host. Ini Jangan host, diskusi host. tidak host. Tidak Saya mau kondusif. tanya, kau pertuhankan Yesus yang kelihatan atau Allah yang tidak? Udahlah. Jangan Ketika udah saya lah. tanya, kamu bawa dalil. Iya, Siapa dalilnya yang kan bilang di sana, Allah itu bahwa adalah Allah manusia? bukan manusia. Jawab aja itu. Jawab aja, kau Siapa yang juga bilang jawab Allah aja. itu manusia? Sekarang gini, aku mau tanya. Siapa yang apakah bilang Allah itu manusia? Dengar Apakah Tuhan nggak? itu manusia? Tuhan itu manusia. Memang orang ini cuma bisa model begitu. Dan orang Siapa ini, yang orang bilang ini, di sini Allah kau itu manusia? mengatakan Tadi, kau mengatakan Siapa yang bilang Allah itu manusia? Kau mengatakan Allah itu adalah manusia. Makanya Ya. kamu framing ya. Coba Framing, coba itu asli. barangkali kuping kamu Allah itu dibuka adalah Yesus. lebar-lebar ya. Manusia. Kuping kamu buka lebar-lebar dan Tapi Allah cerna itu adalah baik-baik apa yang saya katakan. Biasa Ya. tanya, Allah itu adalah Jangan Yesus. bergantung ya, jangan Jangan, bergantung kalau pada kamu manusia. masa Katanya bilang begitu. bilang. Tadi Ruben Tadi bilang awal- jangan bergantung pada manusia. Ternyata Masih kamu besar, Ruben bergantung kepada telinga kamu sendiri yang salah total. Imanmu, kau mengatakan sudah ke rahasiamu, baru kau mengatakan seperti ini kepada Saya saya. menyatakan Kau udah Allah katakan- menyatakan diri dalam Kau rupa mengatakan- manusia. Kau mengatakan Ya. bahwa Allah adalah manusia. Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Allah menyatakan Saya diri. tidak pernah bilang Nggak ada. Allah itu. Allah itu Ya. bukan menyatakan diri. Duh. Allah itu Siapa yang mengutus bilang? anaknya. Siapa yang bilang Pak Ruben? Siapa anaknya? Yesus. Kamu kok jadi berbicara seperti bebek Jangan, gitu? kamu enggak ini. Jangan kau bikin pemahaman yang keliru kepada saya. Jangan. Mohon maaf. Coba tarik napas Ya, dulu, bicara ada itu yang kau jedahnya. pelajarin itu, Leo. 30 Ya. tahun saya pelajari. 30 tahun. Siapa yang bilang? Apa yang Udah, dikatakan kamu Yesus ketika datang taruhlah ini, kamu mengatakan menghakimi 1000 tahun seseorang. kamu pelajari, nggak apa-apa. Oh iya, meskipun Buktikan tahun, aja kamu 2002 belajar itu betul atau Tapi salah. kau jangan menghakimi orang. Nggak perlu klaim. Kau selalu Saya menghakimi belajar kau, 30 ya. tahun, Jangan seakan-akan 1000 ini, ya, tahun saudara-saudara. pun kamu klaim. Ya, Nah, andalkanlah, Leo, buktikan aja andalkan itu manusia. di Komal ini. Nggak usah. Kamu belajar. Belajar Orang kau juga mendengar mau aja belajar. salah gitu loh. Belajar kau juga belajar aja kau Mendengar salah, menyimak Bagaimana salah. kau bisa menghakimi saya? Jadinya salah Dari total. mana kau tahu aku salah? Emang Gitu kau kan? Tuhan? Wah, itu Ya. apanya? Ya apanya? Siapa yang Itu bilang aja. Allah itu manusia? Kau mengatakan Dibilang udah saya yang jelas bilang. banyak penonton. Coba putar Bahkan rekamannya. Pastor Loading sendiri. Ya, Putar itu boleh rekamannya. saya tanya. Pastor Loading, mohon maaf. Di mana saya menyatakan bahwa Katakan tadi, Leo. Allah itu bukan Ya, manusia? kau banyak berbicara di sini. Lalu siapa yang bilang Allah itu manusia? Ajaran sesatmu, ini banyak yang mendengar. Ya, Nah, udah ini biasa bidat-bidat dikatakan. Ketika yang aku sebenarnya membacakan bahwa dari Yesus abad bukanlah awal Tuhan, itu teman sudah kamu dianggap bawa bidat Anas. sesat. Apa Tidak memang itu sesuai dengan faktanya, kok? ajaran Kristus ya. Dan ini lagi Tidak orang sesuai iblis dengan itu. Bapa, Orang iblis Anak begini. dan Roh Kudus. Kalau sudah terungkap Inilah kebenaran, upaya dia setan panas. membelah Ini yang banyak umat saya hadapi. Kristen, termasuk Leo si dari mana? Robin Umat ini Kristen ya. bagaimana? Sudah Dari dibidatkan mana? dari Sekarang dulu. kau Tuhan nggak Tidak tahu? sesuai dengan ajaran Nggak, Kristus. sekarang kau pernah nggak lihat Tuhan Sehingga kau? dia memplesetkan Pernah nggak ayat lihat Alkitab. Tuhan? Siapa Jangan yang hanya bilang ucap. Allah itu manusia? Sebenarnya bukan itu yang diandalkan, bukan Alkitab yang diandalkan. Kamu tidak Kau pantas tahu? untuk berdiskusi dengan saya. Gak pantas Bukan bagaimana? kelas kamu. Gak pantas. Kalau Cara nggak pantas, diskusi kau berdiskusi, begini ya. silakan turun. Teman-teman, Aku saya paksa kau berdiskusi dengan mundur dulu aku. karena saya Aku tidak paksa. mau menghadapi Hah? orang Ya udah, kalau tetapi nggak mau bicaranya silakan. seperti bebek, nggak ada putusnya. Caranya bagaimana seperti apapun. Dan inilah aku. Maaf ya. Aku apa adanya. Silakan, kamu belajar Silakan. lagi deh. Ya, kamu belajar lagi. Jangan kau menyuruh orang lain belajar. Kamu belajar dulu. Lihat dirimu dulu. Ya, Oke? Lanjut. kamu Mohon maaf. belajar 1000 tahun lagi. Nggak usah kamu Jangan belajar 30 lagi. tahun, tambah Kamu lagi gitu. belajar lagi. Kalau mau diskusi dengan Ya. saya, banyak belajar. Oke, lanjut. Pastor Roding. Itu dia mau memasuki narasi-narasi yang nggak benar ke sini. Dia belum paham. Iya, betul. Dia belum paham. Makanya tadi sudah tidak apalagi tadi. Makanya saya itu sengaja kasih tobat dia separuh Ben kan. Dia sendiri tadi yang membawa narasi. Dia sendiri yang membawa narasi bahwa Allah yang mewujudkan Yesus itu adalah wujud kan. Makanya Yang Allah menyatakan diri melalui Yesus. dia bertahan bahwa Itu salah. Tuhan. Nah itu mau saya pakai. Mm-mm. Makanya Itu. peluru saya simpan dulu.
Benar. Allah bukanlah manusia. Kan gitu. Iya. Intinya mau sekali dia manusia suci, yang penting dia bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh. Iya. Kan itu Kalau ada- kita dengan sengaja menggantung diri kepada manusia walaupun suci, berarti kita menyekutukan itu, menduakan. Kita Betul. tetap yang di atas melalui pengajaran mereka ini yang diutus. terkutuk kalau mengandalkan Gitu. manusia, tergantung kepada manusia. Sekalipun dia manusia suci. Oke, moderator besok-besok kalau Pak Ruben minta naik, kasih naik ya. Soalnya saya bagian kasih turun Pak Ruben ya, mohon maaf ya. Siap. Tapi nanti saya perhatikan kalau Pak Ruben naik, kan Pak Ruben punya akun 2 kan? Ya. Hamba Hina sama Ruben Pardi. Oke, siap. Ada- Untuk Pak Ruben nanti saya kasih naik sendiri. Ada 3. Akun ketiga. Ada 3. Itu teman-teman. Naikkan saya begitu gini, keras-keras. Ada ke saya Pastor Roding. Mau hamba-hamba Tuhan. Iya. Makanya kemarin Budia Sali langsung turun dia kan. Iya, Ketika aku betul. naik. Karena dia udah berapa kali dengan aku. Dia pendeta Iya. lewat. Jadi memang ada kelurusannya sedikit. Nah, makanya saya katakan di Pastor Loding, saya 30 tahun mempelajari tentang doktrin teologi ini, doktrin secara manusia ini. Ternyata banyak yang keliru. Ya, sebenarnya saudara-saudara saya ini berlindung di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya mereka menghakimi. Sebenarnya mereka memakai kekuatannya sendiri dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kan ini terkutuk. Terkutuk itu judulnya. Makanya jangan andalkan. Kenapa saya giring dia datang dengan apa? Saya giring dulu dia tadi. Betul. Pada akhirnya kan ketika saya sampaikan kebenaran dia tantrum kan. Oh itu Iya. kan panas dia sebenarnya, sudah panas. Saya keluarkan peluru saya bahwa manusia bukanlah Tuhan. Nah itu di situ dia tantrum kan. Pak Leo giring dia pelan-pelan tadi itu. Saya lihat, wah, saya bilang ini masuk ini. Kau masuk jebakan Pak Leo, kau masuk jebakan Pak Ruben ini tadi itu. Memang susah dia. Memang rata-rata begitu Pak Ruben. Makanya kenapa sekalian terjadi perdiskusian. Contoh kalau lihat di mana saya berdiskusi sama Pak Ruben, Pak Dehe, siapa? I miss you itu kan. Wong pahamnya itu. Oh iya, sudah tertulis di Bible mereka. Oh ya, Tertulis di situ. maaf kemarin Pak Dea naik. Makanya kan saya kemarin banyak dapat dari Pak Robin karena itu yang dibagikannya tentang penyesakan dibagikan di situ kemarin di Oh. flooring itu. Iya. Ya, saatnya, batu ketika naik di rumahnya Pastor Loding dia bagi. Ya itu kemarin kan luar biasa juga dia Pak De. Makanya Iya. kami tiap pagi terus sharing sama dia supaya apa dia menambah wawasan. Pak Robin begini masalah tentang perpuluhan dia tanya. Ya, karena perpuluhan karena Yesus tidak pernah meminta perpuluhan, ya. Itu adalah konsep manusia dunia. Tapi apakah kita salah untuk memberkahi, untuk memberkati tidak, tapi Tidak salah. jangan dengan keadaan paksaan. Ya, paksaan itu yang menjadi salah. Iya. Paksaan itu orang tidak kasih terus kamu kejar sampai di rumah baru bukimu. Kau ini perpuluhan harus ini kan. Apalagi singgung-singgung begitu tidak boleh. Jadi kembali Kan tidak boleh. kepada sifat Maha Pencipta kan tidak pernah memaksa. Ya. Contoh siapa? Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, apakah dia pernah dipaksa? Kan tidak. Nah itu Tidak contohnya. Jadi kiblat kita itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada Bapa Maha Pencipta langit dan bumi. Bapa. Itu Iya. kiblat kita. Jadi kita lihat, apakah seperti sifat daripada Maha Pencipta? Contoh masalah sayang menyayangi, apakah seperti itu? Apakah sayang untuk mengambil? Apakah sayang kemunafikan? Ada sayang kemunafikan. Ya, pura-pura dipeluk. Seperti yang dibikin Udas kepada Yesus kan? Ya, pura-pura sayang dipeluk kan? Ternyata Iya. ada yang diambilnya, menjual Yesus dengan sekian keping perak kan begitu. Iya, Yudas itu. Iya betul. Jadi sayang ini juga perlu kita pantau. Yang namanya iblis menyerupai malaikat juga kita pantau. Saya akan dapat. Pantau. Tadi saya uji dulu Pak Leo tadi. Tunggu. Saya akan tombak dengan firman Tuhan yang seperti yang diyakini. Dia meyakini manusia sebagai Tuhan, sementara dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dari mana itu dikatakan? Ya, tiada Tuhan selain Maha. Makanya luar biasa. Dikatakan dalam firman Tuhan, jangan ada ilah-ilah lain padamu. Ilah-ilah lain. Pertuhankan manusia berarti ada ilah lain. Sementara ilah yang sebenarnya adalah yang tidak pernah terlihat. Kan begitu. Iya betul. Tetapi ada. Ya, halo. Kita sambut dulu Pak Ruben. Labima. Katolik Protestan. Labima. Tidak ada. Memang itu makanya kemarin itu terkadang saya itu biasa panas begini Pak Ruben ya.
ketika Pak Ruben menyampaikan seperti itu dan mereka mengatakan bahwa Ruben ini Islam yang menyamar. Pak Dehe kemarin saja dibilang apa? Kami tahu kau itu dibayar. Kami tahu kau itu dibayar. Dia bilang begitu. Ada orang yang membayar kamu. Sampai begitu. Saya bilang, wih, ini bukan sudah menghakimi lagi. Tapi sudah jadi apa mereka ya? Begitu. Nah, segala-galanya di mana? Memang. Begitulah kebenaran Pastor Lodi. Pastor Lodi juga akan mengalami itu. Ya, dari mana? Iya, Dari pasti. kan itu sudah dikedapi. Musuhmu adalah seisi rumahmu. Iya. Jadi musuh kami di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan dari saudara kami Muslim, bukan dari saudara kami Buddha, dari Kristen sendiri. Nah, seperti Pak Leo Iya. tadi kan, kami akan berlawanan firman Tuhan sendiri yang melawan dia. Oh, berarti agak sama. Musuhmu adalah dalam rumahmu sendiri. Kalau di hadis itu al-Islamu madu'un bil muslim. Benar, Agama Islam dihancurkan iya. oleh orang muslim Dengan sendiri. berbahasa Arab, benar. Itu ada. Cuman mereka tidak pernah mengenal itu. Makanya ada istilah-istilah musuh dalam selimut. Ah, benar. Iya. Kita dikatakan iblis menyerupai mereka. Itu yang dikatakan serigala berbulu domba. Seakan-akan seperti domba, ternyata dia serigala. Gitu, Pak. Iya. Harus sampai ke sana juga. Benar sekali. Jadi kalau memang pengetahuan secara dunia nggak sampai ke sana, harus benar-benar memiliki yang namanya pengetahuan secara tauhid, tasawuf atau marifat. Nah, itu kalau dalam Muslim. Nah, dalam Kristen Iya, memiliki betul. yang namanya iman berserah diri kepada ilahi. Itu harus kita pegang. Jangan iman yang pengetahuan tentang dunia ini, tentang doktrin-doktrin. Itu doktrin itu tentang pengetahuan dunia. Sebesar sehebat apapun kau akan takluk kepada iman ilahi. Ya, Berarti Pak, ada ayat Ibrani itu, memang mungkin ayat Ibrani itu menguatkan kan bahwa kita maksudnya begini. Walaupun Yesus itu diutus oleh Bapa, tetapi jangan terlalu sama seperti Nabi mengatakan begini. Kalian mau memuliakan aku sebagaimanapun terserah, tapi jangan tuhankan aku. Benar. Tuhankan hanya kepada Allah saja. Bukan kita mengatakan itu firman Tuhan. Iya. Dan nanti betul, kita tidak betul. dikenal ketika kita mempertuhankan Yesus. Bahkan Yesus sendiri tidak mengenal kita nanti. Yang mempertuhankan dia. Aturannya dia akan bangga. Mati setuju. Aturannya kan dia mengenal kita. Ya, kita sudah mengenalkan mujizat demi nama Yesus. Kita sudah mengusir setan demi nama Yesus. Apa kata Yesus? Bukan itu yang aku inginkan. Kau harus melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapakku di surga? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Harus percaya kepada Bapa satu-satunya. Bapa yang benar. Dan percaya kepada dia sebagai utusan. Itu maksudnya. Betul. Itu jalur sudah jelas loh. Tidak perlu ditafsirkan lagi. Makanya seperti Tidak perlu ditafsirkan lagi. Jadi kenapa Leo tadi panas? Karena aku ungkap peluru yang terbesar. Makanya dia panas tadi. Dia mengatakan dia meyakini Yesus Tuhan. Kan dia berdalih tadinya. Siapa yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Siapa? Kan Pastor Lodi kan sudah mendengar. Bahkan Pastor Lodi sudah mendengar. Iya. Apakah Yesus itu adalah Allah? Iya. Dia Allah, dia 100% dia Tuhan. Nah, itu nggak boleh. Tadi kan saya tanya, saya pancing tadi kan, makanya Iya. Pak Ruben so tahu dia begini. Situ. Supaya Pastor Lodi makanya Oke, kita sambut tamu dulu. Nofri. Oh, Nofri kabur. Ya, ada ini totalitas, mungkin dia mau naik, dia Kristen mungkin. Ya, luar biasa ya teman-temannya. Pantas Pak Ruben difitnah Muslim yang menyamar. Ya, totalitas Katolik Protestan. Oh, waalaikumsalam. Iya Pak, ada yang mau disampaikan biar kita cari orten dulu Pak. Iya, salut sekali ini sama Bang Robin ini. Mantap Bang, mantap Bang. Mantap. Ini narasi saya jangan pernah Kristen. sama saya. Salutlah kepada Allah Subhanahu wa taala atau Bapa yang di surga yang menciptakan saya. Itu, Pak. Luar. Nanti kalau Bapak salut sama saya, yang terkutuk, Pak. Andalkan Allah, Pak. Iya. Betul, betul kata Pak Ruben ini. Pokoknya sandarkanlah diri kita hanya kepada Allah. Jangan pernah sandarkan diri kita kepada manusia. Begitu. Makanya dikatakan Pastor Ya. Lodi dalam Yeremia 17 itu ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau diberkatilah orang, dibarokailah orang yang mengandalkan Allah. Itu Iya. dalam pemikiran
Coba hati kita yang paling dalam, andalkan Allah. Gitu. Ini ada oten tepin di bawah. Kok kenapa Pak disama-samakan? Ini bukan disama-samakan, memang sama. Pengajaran Yesus, pengajaran Nabi Muhammad itu sama. Terus kenapa Pak Ruben belum masuk Islam? Karena itu pilihan ada dia, hidayah milik Tuhan. Kita tidak bisa. Setiap bertemu ya kita seperti ini memberitakan hal yang hak. Makanya di Islam itu ada Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tibaa wa arinal batila batilan warjukna jitinaba. Cari terjemahan di Google, silakan. Buat yang di bawah itu yang tapping tadi. Sama. Saudaraku, Yesus mengajarkan bertuhan kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Nabi Muhammad mengajarkan bertuhan kepada Tuhan yang kelihatan. Begitu. Musa mengajarkan kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Yang salahnya di oten ini, tadi Paleo mengatakan Yesus itulah wujud apa Allah menyatakan diri melalui wujud Yesus. Jadi Yesus itulah Tuhan, dia juga manusia. Makanya tadi kalian dengar sendiri kan? Itu. Padahal kalau merujuk ke Yohanes 1:18 Pak Ruben, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi Yesus datang ke dunia itu mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Itulah Yesus Injil yang sebenarnya. iya. Dikatakan, Itu ya sebenarnya sudah tidak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Tetapi Iya, 2000. yang namanya tadi panduan masih ada. Nah seperti itu, tapi kan pro dan kontra kan panduan itu. Kenapa? Yang menuliskan bukan Yesus. Wajar, Pastor Loading, pro dan kontra. Kan Iya. apalagi banyak kan tulisan daripada Paulus. Iya, betul lah. Ini bahaya nih. Ini yang dia membatalkan ini nih. Ini yang bahaya nih. Ini yang Pak Dehe selalu bilang. Bahkan sementara Yesus menggenapi, kan udah bertolak belakang. Gitu. Iya. Kau bisa melihat kok. Luar biasa itu teman-teman. Ya, mana yang benar? Yang membatalkan apa yang menggenapi? Coba. Berarti yang benar itu adalah yang menggenapi. Yang menggenapi itu artinya melakukan, memberikan contoh, memperkatakan. Itu siapa? Itulah Yesus atau Isa Al-Masih dalam kepercayaan saudara kita. Jadi gini aja saudara, yang mengatakan kenapa disama-samakan, memang sama. Tuhan semua umat manusia sama, tapi pengajaran manusia inilah membuat berbeda. Iya. Contoh, yang menciptakan Pastor Lodi dengan saya adalah Allah Subhanahu wa taala atau Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang menciptakan langit dan bumi ini. Tidak pernah berbeda. Mungkin kami berbeda kendaraan, tapi kami mau belajar untuk menyatukan kehendak Maha Pencipta langit dan bumi. Amin. Ya ibaratnya ini saya sama Pak Ruben ini mau ke Jakarta, tapi saya naik pesawat, Pak Ruben naik kapal. Jadi saya mau bilang Pak Ruben, ayo sama-sama di pesawat saja biar cepat sampai. Padahal dengan kapal juga sampai, tapi agak lama karena dari Ternate ke Jakarta naik kapal perjalanan 1 minggu. Kalau pesawat cuma 3 jam. Tapi Pak Ruben ini hatinya suka di kapal karena dia mau menikmati perjalanan. Kalau saya suka cepat sampai. Iya. Jadi berbeda-beda, tapi tujuannya kita satu, tetap Jakarta juga. Jadi kita sama Pak Ruben ini kalau bertemu saling mendoakan. Bisa. Jadi saya begini, benar Pak Begitu. Kalaupun ada kekuranganku, saudara-saudaraku biar menjadi luar biasa, doakan saya dalam kekuranganku. Iya. Bahkan dalam kelebihanku doakan, bukan dihujat. Itu adalah pekerjaan dazal. Ya. Orang yang suka menghujat, sekalipun dia menyatakan dirinya benar, itu hati-hati. Ya, itu yang memiliki yang namanya hati daripada si iblis. Karena iblis sifatnya selalu membenci. Sekalipun dia tidak utarakan, tapi di dalam hatinya selalu membenci. Mungkin manusia tidak bisa melihat hati saudara. Saya tidak bisa melihat hati saudara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala atau Bapa yang menciptakan langit dan bumi pasti melihat hati saudara. Makanya berhati-hati saudara dalam mengutarakan setiap aspirasi saudara. Karena yang menilai kita bukan sesama kita. Yang menilai kita adalah Maha Pencipta. Maha Supaya Pencipta. kita nanti masuk ke dalam kerajaan akhirat kalau dalam saudara kita muslim. Kalau kami mengatakan ke dalam kerajaan surga. Asik gitu. Karena ada di Islam di hadis mengatakan setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Amin. Saya pemimpin di Komale ini, maka saya satu kali saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah ketika kamu bertemu dengan Pak Ruben, dengan Pak Leo, dengan Pak Gembala, dengan Bang Wahid, sudahkah kamu sampaikan kebesaran Allah? Sudah, mereka sudah mendengar. Oh ya sudah, selesai, itu saja. Bukan kita paksa. Pak
Pak Ruben, ayolah Pak Ruben begini tidak boleh. Hidayah milik Allah. Nggak benar itu. Gitu ya teman-teman. Kita sama dulu. Bang Wahid, Assalamualaikum. Katolik Protestan. Bang Oh, Robin. waalaikumsalam. Warahmatullahi Siap. Ada yang mau disampaikan, Bang? Sedikit aja, Masya Allah. Oke, siap. Untuk khususnya saudara saya Pak Ruben, saya meyakini bahwa hati Pak Ruben sudah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum, sehat Oke, selalu, rezekinya lancar. Waalaikumsalam Allah warahmatullahi. Allah mudahkan segala urusan Pak Ruben dan semuanya yang ada di sini. Iya. Amin. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruben ini sebenarnya dia masih nyaman di tempat yang lama. Kita berikan kenyamanan, kita fasilitas dia. Bila perlu tempatnya yang lama itu kita modifikasikan. Tiba-tiba karena dia terlalu lama di tempat yang lama sendiri, dia bilang, mending tempat ini kita kasih orang lain. Yuk kita gabung sama-sama. Kita ndak tahu kan begitu teman-teman. Saya salut sama Pak Ruben ini teman-teman. Karena bukan cuma di Komal saya dia begini, Komal Ustadz Yusuf PI, Komal bahkan Komal Muslim lain dia naik dia hajar itu. bagi Ya memang harus disampaikan hak ya hak. Kan? termasuk Mister Juma. Ya. Saya Iya, termasuk Bang Juma, beliau naik itu. Beliau jadi narasumber, beliau hajar itu. kalau aku sudah naik dalam komal-komal manapun, Juma, saudara kita Juma mau naik, dia nggak naik lagi. Kami saling menghormati, Ya. kami saling menghargai. Ya, kadang-kadang saya diundang. Kalau ada Kristen-Kristen yang nyela, saya hadapinya. Makanya Ya, kalau Pak Ruben ini kelasnya itu hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. ya, Bukan orang-orang yang seperti kita ini, tidak. Pendeta, karena beliau ini mantan pendeta berapa tahun itu. Jadi beliau tahu seluk-beluk di pendeta. Iya. Kita ini kan cuma tahu dari luar, tapi beliau ini ordal, orang dalam. Jadi tahu hukuknya itu. Oh ada masuk ke sini, tahu semua. Makanya waktu beliau naik itu kan Pak Pendeta Budi Asali kabur kan? Kabur itu kan. Begitu teman-teman. Mereka tahu itu semua. Jadi kita doakan saja. Begitu. Senjata orang beriman itu adalah doa. Oke, pasien selanjutnya mungkin beliau ini Ikrom David. Coba kita, mungkin ini beliau anak pendeta atau jemaat mingguan, harian, bulanan atau ya Ikrom, Katolik Protestan. Halo, assalamualaikum. Oh, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan silakan. Semoga Pak Ruben ada hidayahnya. Amin. Itu aja Bang pesan Hidayah saya. milik Allah. Amin, amin, amin. Pak Ruben ini selagi kalian doakan yang terbaik, dia aminkan. Wong itu yang terbaik. Tahu? Karena beliau ini berserah diri kepada satu Semoga Tuhan Pak saja. Ruben Ya. Semoga Pak Ruben dikasih hidayah sama yang kuasa. Mudah Amin Pak. Siap, mudah siap. rendah hati, Oke, Pak, ya. rendah pinter. Amin. Gitu aja Bang. Siap. Oke, siap. Pak, ya. Ya. Luar biasa ya. Siap teman-teman. Doakan ya kita, doa-doa saja karena Pak Ruben ini perjalanannya masih panjang ini. Panjang sekali. Beliau masih punya tanggung jawab besar sekali buat apa? Ini oten-oten ini yang masih ngel-ngel semua ini. Aduh, bahaya oten-oten. Ini sedikit saya bersaksi, Pastor Rudi. 30 tahun saya Ya. diintimidasi oleh doktrin. 30 tahun. Harus seperti ini. Ya penting harus taat kepada atasan. Sementara kasih yang Maha Kuasa nggak seperti itu. Kalau dalam organisasi itu harus taat. Harus turut dengan apa yang dikatakan. Jadi bukan turut kepada Maha Pencipta. Turut kepada apa? Doktrin. Makanya banyak yang terjadi kekeliruan. Maka inilah yang dibawa hamba Tuhan, doktrin. Tidak berdasarkan firman Tuhan. Sementara ketika saya berdasarkan firman Tuhan, saya dibenci. Bahkan saya dikeluarkan, nggak apa. Kita akan kembali. Jadi harus iman. Berarti dikeluarkan Pak Ruben ya? Iya. Saya nggak disenangi, ya gitulah. Banyak ketika juga saya mengatakan atau mengungkap masalah persembahan, saya nggak disenangi. Ya nggak, bahkan saya nggak diundang lagi. Khotbah di mana-mana, ceramah di mana-mana. Kenapa? Saya ungkap masalah persembahan itu. Nggak boleh namanya persembahan itu dibawa ke rumah Tuhan, nggak boleh. Contoh persembahan yang hasilnya dari bunga atau membungakan atau melibatkan uang itu nggak boleh. Uang itu nggak boleh.